Jadi sementara ini kita jadi paham bahwa semua yang kita lihat ini ternyata ada bandarnya gitu. Ada yang ngatur. Dan bagaimana nanti perang dunia itu terjadi? Kan udah ada tanda-tandanya. Tanda utamanya Ukraine sama Rusia. Lawannya NATO. NATO berpihak apa? Amerika. Dan kalau itu terjadi, pengalaman menyatakan ini salah satu jembatan, salah satu pendorong terjadinya perang kawasan. Kalau NATO berpihak ke Ukraine. Iya nih yang di awal yang perang kawasan dulu. Iya. Nanti Laut Cina Selatan antara Amerika dengan Cina. Konflik Laut Cina kan dulu perkara yang lama ini. Sebelum ada konflik Ukraine Rusia itu perkara lama. Nah, bagaimana posisi Indonesia? Berarti ada kemungkinan dong Aqsa bisa dirubuhkan dong. Ya ada. Kalau nunggunya Perang Dunia Ketiga. Makanya pertanyaannya, kapan itu Perang Dunia Ketiga? Kalau saya berkeyakinan, terlepas dari kawasan yang lainnya adalah aneksasi Zionis dan atau bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Ataunya dannya adalah robohnya Baitul Maqdis. Kiblat pertama umat Islam. Nah kalau udah robohnya dari bawah kan dia bisa alasan dong. Alasannya apalah, gempa bumi lah, apa segala macam. Dari bawah itu buat apa dia bikin terowongan rahasia itu? Itu kan semuanya lintas dimasukin tuh, lewatin rumah orang, lewatin jalanan. Nah sekarang udah tepat di bawahnya. Itu proyek itu kan di tahun 67. Proyek itu, terowongan itu. Bukan hanya dia bilang mau mencari situs-situs artefak peninggalan kuil Solomon, tidak. Ingin merobohkan dari bawah. Sampai sekarang nggak ada yang ketemu itu bukti kalau pernah ada kuil Solomon. Nabi Sulaiman tidak pernah membuat kuil, yang itu adalah ya masjid. Nggak ada peninggalan kuil, itu kan anggapan dia aja, klaim dia untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Ini klaim sepihak di agama mereka yang memaksakan Islam harus percaya. Iya. Gitu nah, kaitannya dengan two-state solution, kaitannya dengan Abraham Accord. Kalau itu Masjidil Aqsa rubuh bagaimana? Dome of Rock rubuh bagaimana? Berjalan tidak itu Dome of Rock apa segala apa? Berjalan tidak Abraham Accord? Berjalan tidak two-state solution? Nah, kalau dia melakukan itu, dia menganeksasi wilayah negara lain. Kalau saya ngelihatnya kalau itu runtuh, perang ini. Ya perang, sama. Perang ini. Iya. Ya walaupun mungkin beberapa negara Arab ada yang menjadi kaki tangan mereka, tapi kalau ngomongnya Aqsa, pasti kalau itu kan lain ceritanya. Pasti, nggak mungkin. Kiblat pertama umat Islam, Nabi Mi'raj di sana, gimana? Jadi kalau Gaza ini tumbang, Palestina tumbang, maka sudah bisa dipastikan Israel ini punya agenda yang jauh lebih besar. Jadi kalau Gaza atau Palestina tumbang, maka bisa yakinkan bahwa berikutnya adalah Jordan, Mesir, Suriah, Irak. Arab Saudi, Irak. Gitu. Maka paling terakhir. Iya, Arab Saudi bang. Iya. Kayak gimana coba itu? Ya, sebenarnya berarti kita nih mesti berterima kasih sama pejuang Gaza ya. Sudah menunda terjadinya prosesi untuk pemurnian Masjidil Aqsa di Oktober 2023. Iya. Dengan akhirnya sekitar 680.000 korban warga Gaza. Dan juga mereka menolak untuk menyerah, karena kalau mereka menyerah maka akan menyasar ke negara-negara tadi. Gitu. Itu PBB apa katanya? Bersuara nggak? Ya PBB bagaimana? 5 negara yang menguasai hak veto. Selama masih ada yang Amerika. 4 mengakui satu ini. AS, Amerika Serikat. Itu masalahnya kan. Jadi masalahnya di Amerika sekarang kalau bicara itu. Berarti sebenarnya demokrasi itu udah gagal ya. Demokrasi itu udah mati lah ibaratnya. Kalau dengan konsep demokrasi adalah suara terbanyak. Padahal Amerika tuh 4-1 yang mendukung Palestina. Itu pun tetap nggak jadi gara-gara Amerikanya masih mendukung Israel kan. Betul. Gitu. Dia ada kepentingan menjadikan konflik di Timur Tengah, terutama di Syam, dia sebagai kapal induknya. Jadi Israel ini sebagai kapal induknya Amerika. Jadi ada perpanjangan tangan kepentingan dia, tapi jangan dilupakan yang mengatur konsep politik orang itu jadi presiden, orang itu jadi kongres itu kan lobby-lobby jauh di IPEC, CS lah segala macam. Betul-betul. Nah ini tujuannya apa? Ya mendukung keberlanjutan
misi program Zionis. Oh. Gitu. Jadi kalau sekarang ini ya, kan kerjasamanya bukan hanya dagang sebenarnya. Banyak. Ada kerjasama yang jauh di belakang loh kan, yang kemudian disinyalir bisa. Ya, sebenarnya mereka ingin menguasai semua keyakinan kan. Iya. Mereka kan kayaknya ini deh dari dulu tuh konsisten untuk kemudian memperjuangkan ini. Apa sih ininya? Aiming utamanya bukannya udah dapat negara nih si Israel. Apa sih tujuan lebih tingginya? Begini Mas Hari, keyakinan mereka itu hanya mereka yang manusia. Yang lainnya subhuman ya kan? Yang lain itu dari binatang. Parah emang. Goyim. Itu istilah goyim itu binatang. Goyim? Goyim itu binatang. Itu termaktub dalam protokol Zionis. Dialah keturunan manusia. Yang lainnya bukan. Merampas tanah goyim itu bukan merampas, itu adalah hak yang harus dibenarkan. Dan itu terkait dengan tata dunia baru, satu pemerintahan, Probis Unum Novus Ordo Seclorum, dalam uang $1 itu. Dan dari itu ada program dia. Semua agama tidak ada, yang adalah Yahudi. Semua negara tidak ada, yang negara adalah Israel. Satu Tuhan. Ya, Tuhannya menurut keyakinan mereka. Itu. Yang lain harus dibinasakan. Ini yang membuat banyak dunia marah ya, bagaimana bangsa Yahudi itu begitu tidak memanjang atau tidak memanusiakan manusia ya. Dianggap binatang. Orang yang sekolah kata-kata tingkat SD itu dia mata pelajarannya sudah disampaikan itu. Sampai tentara itu membunuh itu udah didoktrin. Jadi dia membunuh itu udah kewajiban, dianggap binatang. Tapi kan mereka lagi pada di sidang lagi pada marah-marah karena pada stres, pada bunuh diri. Itulah akibatnya. Lama-lama kan orang ada naluri itu, ada apa. Ini bagi yang sadar. Tapi programnya seperti itu. Dan itu udah tahun 2000-an itu udah disusun itu. Sebelum tahun 2000-an itu. Untuk membentuk IDF. Dia harus benar-benar menjalankan misi Zionis. Itu James Petra sudah menggambarkan itu pada tahun sekitar tahun 1900-an sebelum tahun 2000. Bahwa banyak pelatihan menjadi tentara IDF. Didoktrin seperti itu dan banyak orang dalam masa pendidikan stres. Agar tidak ada rasa kemanusiaan untuk melakukan aneksasi, melakukan agresi. Itu dalam bukunya James Petras itu. Dia guru besar politik. Jadi dia tidak menganggap warga Palestina itu bukan sebagai manusia, binatang. Mau bayi, mau orang tua, orang sakit, goyim binatang yang harus dibunuh. Nah sekarang kan juga dan itu berlakulah di pasukan RSF. Sudah kejam juga tuh. Nah, itu bagaimana itu? Iya, orang mau baca syahadat mau diberi. Nah, yang kita khawatirkan UEA ini dia memberikan bantuan logistik dan lain-lainnya. Apakah ada kepentingan UEA itu akan menganeksasi juga Palestina? Jadi Palestina itu tidak satu negara. Palestina berdominion lah dengan UEA. Kan bisa seperti itu. Jadi bagaimana konsep two state solution-nya ini? Ini Palestina kemana? Apakah dia bersendiri atau ikut dengan negara lain? Kalau dia ikut negara lain dengan UEA, nah berarti UEA juga ada kepentingan dalam hal ini, terikat dengan Abraham Accord dengan Israel. Itu masalahnya. Menarik nih kayaknya. Jadi kalau kita lihat bahwa rencana besar ini bisa berjalan kalau dia mungkin ini udah pola rencana yang cukup lama ya. Dari sebelum terjadinya 7 Oktober bahkan ini pasti udah dari tahun 2020. Kalau masalah Abraham Accord, kalau masalah Israel Raya yang sebelumnya Yerusalem Raya itu dari tanggal 1 Mei 1776 pada saat dirumuskan protokol Zionis antara Adam Weishaupt dengan Rothschild pertama. Sebelum ada Theodor Herzl 1897. Ini 1776 bulan Mei. 2 bulan sebelum Amerika didirikan jadi negara. Itu kelahiran Freemason ya? Atau kelahiran Illuminati. Illuminati perpanjangan Freemason. Freemason itu dari Kabbalah. Sebelumnya antara Freemason dan Kabbalah itu Knights Templar. Baron Zion. Berarti sebenarnya mereka tuh satu keturunan dari ujung-ujungnya. Dewa Horus, Dewa Ra, jangan satu mata sama.
Dajjal ujungnya. Iya. Mereka jangan-jangan keturunan Namrud juga tuh, Firaun juga. Orang itu aja gitu kan. Nah ini kan fitnah Dajjal ini, gini-ginian ini. Jadi perlu dikritisi dengan seksama bagaimana itu Abraham Accord, bagaimana itu two-state solution, bagaimana konflik perang saudara di Sudan dalam kaitannya dengan ini, Mas Ari. Jadi kita jangan melihatnya sepihak, tidak. Bagaimana ini multiplier efeknya, terus perkembangan geopolitik, geostrateginya Yahudi Israel itu. Kalau bilang two-state solution. Kalau kita nih ngerasa kayaknya sepertinya kayak nggak fair ya. Iya. Kalau ya maksudnya gini, opsi terbaik itu two-state solution sekarang kan. Tapi Amerika aja mengakui selesai, nggak udah Israel. Kan tinggal dia. Tinggal dari 5 negara NATO. Tinggal dia kan. Kenapa diserahkan ke Israel? Israel harus mengakui dulu. Lah, gimana urusan? Iya. Dianya belum ngakui. Gimana coba? Logika berpikirnya itu kan nggak jelas. Dia berharap Palestina yang mengakui Israel. Iya, tapi dia kembangkanlah two-state solution sebelumnya Abraham Accord. Kan dari dia juga. Istilahnya ini kalau main catur ya apa namanya? Kill the time, buang-buang waktu. Iya. Jadi sebenarnya kayak lagu lama kaset baru guys. Kampanyenya sih sama ya, cuma ganti baju aja nih. Betul. Jadi andalkan sekarang ada two-state solution, itu pun nggak fair. Apalagi yang sekarang posisinya Gaza cuma tinggal 10% kan? Makin turun. Iya. Israel pun kalau mau makin menipis. Palestina wilayahnya itu ketarik-ketarik. Iya. Ya tinggal berapa persen? Kalau udah ke berapa persen bagaimana? Paling adil sih Israel yang pergi kan begitu kan? Iya. Tapi kan kembali Amerika. Kan dia yang belum setuju sekarang. Ya, Masya Allah. Yang lain 4 negara udah, Prancis, Rusia. Tapi mereka China, tahu nggak sih orang-orang negara di luar Palestina ya mengenai rencana Israel Raya ini? Tahu. Kalau kita baca jurnal-jurnal internasional, tahu lah. Kan tahu kayak pemerhati pada tahu. Arab Saudi tahu kan. Mesir pasti tahu lah, Jordan pasti tahu lah. Kan berarti sebenarnya mereka ngeliatnya ancaman kan? Ya tinggal kapan itu akan dilakukan oleh dia. Melakukan agresi militer, penginvasi. Nah kalau udah seperti itu akan diperlakukan sama kan, sebagaimana mereka melakukan hal itu di Gaza, di Palestina. Ya sekarang kan baru uji cobalah ke Suriah, ke Lebanon, terus dia bikin pemukiman. Tetapi semuanya ini kan sebenarnya berlaku Statuta Roma, Geneva. Ini kejahatan internasional. Dalam hal invasi militer, dalam hal kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi toh itu tidak berlaku di ICJ. Kenapa? Karena Amerika nolak. Nah ICC itu bukan organ di bawah PBB, yang di bawah PBB ICJ. Ya, beda. Amerika selalu nolak untuk mengatakan bahwa Netanyahu ini melakukan kejahatan internasional. Malah kemarin lagi di lobby kan, bahwa Netanyahu ini kalau bisa dimaafkan kan gitu deh. Iya kan dengan normalisasi itu Abraham Accords. Wah. Jadi intinya two-state solution kurang lebih sama lah sama Abraham Accords. Pasti hubungannya ke situ. Cuma namanya doang. Namanya aja beda. Kalau menurut antum sekarang ini berarti posisinya Palestina lebih baik menyerah two-state solution atau bertahan dulu? Ya kalau saya satu negara, ya hanya Palestina. Dia kan udah jadi negara. Ya, 1948 nih Israel. Terus logika hukumannya yang membenarkan untuk kemerdekaan Palestina harus ada pengakuan dari Israel. Lah. Oh gitu. Jadi kita mengakui Palestina, kita juga mengakui Israel. Oke lah itu dalam diskusi ya, tapi apa urusannya untuk kemerdekaan Palestina? Israel harus mengakui juga. Gitu. Nah, jadi nggak bakal ngakuin lah. Iyalah, sedangkan dia punya program jangka panjang aneksasi Israel Raya melingkupi semua wilayah Syam termasuk Mesir dan Makkah. Di Syam itu ya termasuk Baitul Maqdis, termasuk Palestina. Tapi ada hubungannya nggak ya belakangan ini Mesir itu menjalin latihan perang dengan Turki? Wallahu alam, tapi kalau Mesir banyak membantu untuk perjuangan Palestina. Oh, ya. Banyak juga ya.
Dan mereka juga paham lah tentang aneksasi ini, karena kan menunjuk Mesir. Iya. Selain Sam. Apalagi kan dia yang paling tetangga banget. Yang paling inilah waktu pasca berdirinya negara Israel itu Mesir melakukan peperangan. Pemimpin lah boleh dibilang. Berarti kalau semua pemimpin negara itu udah paham maksud dari Israel, berarti sudah mulai banyak gerakan-gerakan yang dia buat untuk mengantisipasi ini dong. Ya makanya Saudi Arabia bekerja sama. Ya boleh dibilang ya silent lah dengan Sri Lanka. Nah, dia boleh dibilang fakta pertahanan dua negara itulah antara Saudi dan Sri Lanka. Yang dikhawatirkan sama Amerika kan apa? Pembangkit nuklir ada juga kuat. Ada di situ? Ada, Sri Lanka punya nuklir. Makanya India nggak bergeming dia. Memikirkan hal itu sehingga ya memikir dua kali kalau untuk dia melakukan peperangan dengan Sri Lanka. Iya, ya lagi pula Sri Lanka ini kan ya ideologisnya sama dengan sobat-sobat yang ada di Gaza kan. Ini jadi sebenarnya PR belum berakhir ya guys ya. Belum. Kalau kita dari buku ini nih ya lebih detail mungkin teman-teman baca ya. Bahwa musuhnya ini bukan kaleng-kaleng. Dia merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Merencanakan sesuatu yang mungkin di luar dari daya pikir kita lah. Benar. Dan dia melakukannya terbuka, itu yang menjadi masalah. Dan dunia cuma bisa diam, kenapa? Karena dunia juga terjajah saudara secara ekonomi dan politik. Target besarnya dia menunggu hadirnya sang Mesias Dajjal. Itu menunggunya itu kalau semuanya syarat sudah terpenuhi. Apa syaratnya? Terjadinya perang dunia ketiga dan runtuh ya Baitul Maqdis, Masjid Aqsa itu menjadi kuil dan timbulnya Imam Mahdi. Kan itu Armageddon. Kalau Armageddon wallahu alam, kapan kita nggak bisa tahu Al-Mahal Kubro ini. Tapi kalau perang dunia ketiga kita bisa ramalkan dengan keadaan geopolitik yang sekarang. Kalau saya yang menyatakan tafsir saya, pendapat saya, perang dunia ketiga itu disurut oleh konflik seperti ini di Timur Tengah antara aneksasi Zionis dengan yang lainnya. Kalau masalah Al-Mahal Kubro, Armageddon, ya itu tinggal hanya beberapa negara saja dan bahkan itu udah gak ada negara lagi. Disebutkan dalam hadis pengikut Dajjal, bara tentara Dajjal kan cuma 70.000. Nah kalau sekarang kita hitung IDF itu berapa? Berarti yang sisanya nanti cuma 70.000 dan itu tidak disebut dari Israel, dari mana enggak. Isfahan, suatu kota di Iran. Malah di situ ya, bukan dari 70.000 bala tentara Dajjal itu dari kota Isfahan di Iran, bukan disebutkan di Israel ini. Kesimpulannya sudah ada, tidak ada lagi negara, sudah orang udah menipis. Karena perang dunia. Wah, Israel udah lenyap. Negara Israel udah lenyap. Ya mungkin negara lain udah pada lenyap. Udah gak ada negara-negara bangsa pada saat nanti itu. Berarti kalau terjadi peruntuhan Al-Aqsa, prosesnya makin cepat. Iya. Bisa jadi perang dunia, bisa jadi ujungnya adalah yang kita takutkan ini. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti kita harus takut. Justru karena kita tahu bahwa ada peluang ini terjadi dalam waktu dekat, kita udah punya antisipasi, gitu ya. Begini bukan agama kita mengatur dengan sempurna, gitu. Walaupun bagaimana kita dapat info untuk tetap bersiap dengan keadaan-keadaan yang tidak ideal tentunya juga. Jadi kira-kira menurut Ustaz Khair sendiri nih, apa yang bisa dilakukan dunia secara UN nggak bisa bergerak? Ya kalau saya sih, ya perjuangannya tetap pengakuan itu. Tinggalkan bagaimana menghadapi Amerika Serikat, Donald Trump. Bagi saya, ya itu kalau bahasa politik itu solution, oke saja, boleh lah itu dalam hubungan diplomasi, tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah jaminan kemerdekaan kedaulatan Palestina. Tetapi dengan catatan, jaminan ini satu negara ini tidak di bawah atau bercampur atau bergabung dengan negara lain. Itu aja. Berarti hilang kedaulatan kalau emang. Ya kalau misalkan Palestina menyatu dengan Yordan atau dengan Suriah atau dengan ya nggak bagus juga loh. Dia harus negara sendiri, merdeka berdaulat sendiri, sebagaimana kita Indonesia tidak bercampur kepada negara yang lain. Ya, kalau dikaitkan dengan konsep 3 negara, 4 negara sampai berapa negara, ya salah lah.
Itu karena varian itu memang ada. Iya. Walaupun awalnya di ranah akademik, tapi kalau dalam konsepsional secara geopolitik hubungan internasional ya nggak benar dong. Gitu. Mana mau Indonesia bergabung dengan Belanda atau dengan Kalimantan Utara yang itu adalah ini kan nggak banyak negara, nggak ada yang mau lah. Ini adalah akal-akalan bulus, akal-akalan licik dari istri Will yang tidak pernah berhenti untuk mengakali ya. Yang diakali paham lagi diakali tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ini yang terjadi di dunia saat ini. Kalau di buku Atum ini apa lagi yang belum kita bahas Ustaz? Ini kan tentunya juga mengenai ya ini banyak. Ini kan dari asal muasal apa yang kita namakan, kita kenal dengan nomenklatur Zionis. Padahal itu adalah suatu penamaan yang sebelumnya terkait dengan satu gerakan politik dari Freemasonry, Illuminati, yang semua ini sama pandangannya itu ke paradigma pemikiran, keyakinan Kabalah pada masa Kabalah pada masa Mesir kuno, bahkan dari masa Ramses. Nah kesenian, nah itu dikembangkanlah oleh Ksatria Templar, Da Vinci Code itu menyatakan seperti itu. Nah sisa-sisa pasukannya itulah yang mendirikan Freemason sampai Illuminati sampai Theodor Herz. Theodor Herz lah yang cikal bakal mendirikan negara Israel di Palestina. Nah bagaimana lah struktur Palestina itu terkait dengan kepentingan Inggris, Amerika yang disebut dengan jalur Tel Downtown, Tel Aviv, London, Washington. Nah sekarang ini Inggris sudah mendukung, tinggal Amerika. Nah ini bagaimana konsep geopolitik di bawah bayang-bayang Amerika Serikat. Dia tidak bakal bisa dapat melepaskan diri dari kepentingan Zionis. Siapa? Amerika. Karena yang mendirikan, yang membiayai, yang mendukung pada awalnya dan sampai sekarang Zionis. Iya. Dan bagaimana nanti perang dunia itu terjadi? Kan udah ada tanda-tandanya. Tanda utamanya Ukraine nama Rusia. Nah, Rusia didukung oleh Tiongkok, RRC, dan Korea. Lawannya NATO. NATO berpihak siapa? Amerika. Dan kalau itu terjadi, pengalaman menyatakan ini salah satu jembatan, salah satu pendorong terjadinya perang kawasan. Kalau NATO berpihak ke Ukraine. Iya nih yang di awal yang perang kawasan dulu. Iya. Nanti Laut Cina Selatan antara Amerika dengan Cina. Konflik Laut Cina Selatan kan dulu perkara yang lama ini. Sebelum ada konflik Ukraine Rusia itu perkara lama. Nah, bagaimana posisi Indonesia? Cuma Amerika juga punya risiko besar kalau melawan Cina itu. Besar banget. Satu, jumlahnya Cina lebih besar, alatnya lebih canggih, gitu kan. Nah kalau semuanya ini di sini udah perang, di sini perang kawasan, di Sam perang juga, di Timur Tengah perang juga, ya perang dunia ujung-ujungnya. Kalau udah perang kawasan di Eropa perang, terus di sini Timur Tengah perang kawasannya, ya ujung-ujungnya kan perang dunia. Iya. Guys, kita lihat kan bagaimana sebenarnya pengerusak dunia itu satu bangsa doang sebenarnya, ya bersama sahabatnya. Begitu. Dan di sini pun dijelaskan seperti apa niatnya busuk mereka. Dan di hari ini pun kita dibahaskan mengenai sesuatu, ada tanda unik di emblemnya Yahudi, yaitu ingin memiliki Israel Raya. Berarti mencaplok negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Jordan, dan juga Syria, Lebanon, Irak. Berarti negara-negara Syam itu akan menjadi milik Israel, ya. Kita doakan saja untuk gagal. Amin. Amin. Ya, terima kasih nih untuk info-info yang luar biasa ini. Dan ini bisa dibilang sini kayaknya saya bukannya juga mulai menarik ini. Karena ini pakai contoh-contoh pemaparan fakta juga nih kan. Iya. Ini kisah ini di dalamnya ada? Ada ya. Ya, ini melawan hegemoni Zionis demi Baitul Maqdis. Jadi sementara ini kita jadi paham bahwa semua yang kita lihat ini ternyata ada bandarnya gitu. Ada yang ngatur. Ya kan? Rothschild. Iya. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu, bayangin. Dulu perang dunia satu, dunia dua itu bukan yang nggak pakai duit, ya kan? Israel. Yahudi.
Duit dari mana? Dari dia. Gitu kan? Duitnya nggak habis, bahkan semua negara itu minjem sama dia. Iya. Amerika negara kaya punya utang, China negara punya utang, Rusia punya negara punya utang, gitu. Utang sama siapa? Bank Dunia. Mana ada bank lebih kaya dari negara? Gitu IMF kan? Yang bentuk dia. Nah, itu dia. Reserve Federal, dia. Gitu. Fed punya dia. Dia yang ciptakan. Aduh. Yang bikin duit dolar Rothschild dengan Yahudi Ashkenazim itu CS, Rockefeller apa Bilderberg, semua dia Ashkenazim. Konsep-konsep mata uang, transaksi, semua dia. Bikin bank mereka yang bikin, mereka yang nyetak duitnya, gitu. Kemudian urusan naik turunnya ekonomi mereka yang ngatur, enak banget. WTO, dia semua. Dia semua. UNICEF, WHO, semua mereka yang ngatur. Betul. Jadi selama ini kita jangan kita tuh cuma jadi objeknya mereka ya, dengan menonton tayangan ini mudah-mudahan kita jadi lebih teredukasi, jadi lebih banyak tahu, jadi mencari tahu. Jangan mau kita cuma jadi objek penderitaan dari kampanye mereka. Saya sendiri pecinta obrolan cerita untung, nggak ada ruginya untung terus, untung ilmu, untung pemahaman kita, semualah saya ikutin terus. Gitu. Soalnya ini kalau di Gaza sedang terjadi genocida atau penjajahan, tugas kita katanya di sini mengedukasi kan? Betul, mengedukasi. Itu yang bisa kita mampu. Iya, semampu kita itu. Mudah-mudahan yang menonton atau mendengarkan mendapatkan inspirasi dan akan menjadi pembebasnya di tahun yang akan datang. Amin. Jazakallahu khair untuk waktunya, dan untuk yang ingin buku ini langsung aja add di Instagramnya Ustadz Abdul Khair Ramadan, ya. IG-nya benar itu kan? Iya. Main IG nggak sih Ustadz? Anak yang menolak. Tapi nanti saya titip sini nggak apa kan? Langsung ke sini. Nanti kita kasih link di description description kita, tayangan kita. Semoga bermanfaat. Jika dirasa menarik, monggo silakan sebar link ini ke circle dari teman-teman semuanya. Kemudian sambungkan dengan episode-episode sebelumnya dari Cerita Untung. Kalian akan menemukan jawabannya seperti apa puzzle-puzzle yang berada di dunia saat ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.